Suku bunga The Fed naik, tapi kok marketing sales CTRA dan BSD malah all time high? Halo, saya mengenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham, investasi, properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan up to date mengenai sektor properti di 2023 dan juga 2024. Let's go. Pertama-tama kita lihat dulu Instagram saya, Yusuf Bicara Investasi. Dan di postingan ini saya sempat share tentang target versus pencapaian marketing sales 2023 khususnya di sektor properti. Kita bisa lihat ya hampir semua bagus walaupun tidak semua. Kita lihat nih CTRA itu targetnya 9,8 triliun dan pencapaiannya 10,2 triliun. Ini all time high untuk CTRA. Berikutnya BSDE targetnya 8,8 triliun, pencapaiannya 9,5 triliun rupiah. Dan ini juga all time high buat BSDE. SMRA targetnya 5 triliun, pencapaiannya 4,52 triliun. Ini mungkin raportnya yang merah. Habis itu ada PANI, Pantai Indah Kapuk 2, targetnya 2,1 triliun, pencapaiannya juga melebihi daripada target, yaitu 2,4 triliun. Dan DEMAS itu 1,8 triliun dan pencapaiannya di 1,87 triliun. Kan juga bisa update juga tentang Pakuwon yang mungkin sempat merevisi targetnya, atau juga beberapa perusahaan properti yang saya nggak bisa share di sini satu persatu. Tapi kalian ngerasa ada yang aneh nggak sih? Kenapa? Karena tahun 2022 sampai 2023 itu suku bunga The Fed ya itu naik dan BI rate juga ikut naik dan pada ngomong harusnya suku bunga KPR pada naik. Teorinya begitu. Kenapa? Karena historinya 2015 sampai 2019 di saat BI rate naik, bunga KPR, suku bunga KPR juga ikut naik. Tetapi terjadinya anomali tahun 2022 dan 2023 karena banyak orang banget yang takut untuk berinvestasi, banyak orang yang duitnya banyak lalu menyimpan uang ke bank. Jadi uang di bank ini sangat banyak sekali, mau nggak mau, bank ini harus menyalurkan kredit yang salah satunya lewat KPR. Dan kalau suku bunganya tinggi, nggak ada yang mau, makanya suku bunganya rendah sekali. Dan saya udah pernah bikin videonya berkali-kali di tahun 2022-2023. Time to buy the best property itu di tahun 2022-2023 karena suku bunga KPR itu termurah dalam 10 tahun terakhir. Kalian nggak bisa melihat BI rate tapi acuannya adalah suku bunga KPR. Ya di mana? Justru kalau kalian nanti memprediksi 2024 ini suku bunga KPR akan turun karena BI rate atau The Fed akan turun, kalian tuh salah besar. Nggak percaya kalian bisa cek ke bank kalian, bandingkan ya BCA 2023 dan 2024. Di sini saya akan memberikan datanya. Kalau kenyataannya di 2024 itu suku bunga KPR malah naik. Ya, suku bunga KPR itu sudah naik di awal tahun 2024 ini. Walaupun naiknya tidak banyak, ya tidak lebih dari 1%. Tapi sudah ada kenaikan. Jadi kalau yang ngomong tahun 2024 adalah the best buat time property, saya setuju. Tapi bukan karena suku bunganya akan turun, bukan. Tapi memang udah beberapa tahun ini harga properti itu di situ-situ doang. Udah lama nggak naik. Nah saatnya mungkin timingnya untuk naik. Dan itu juga mencerminkan harganya. Kenapa? Karena menurut saya kadang-kadang ada beberapa sektor yang lagging. Contohnya misalkan kalian bisa pelajari beberapa tahun yang lalu itu adalah saham batubara. Di mana harga batubara sebenarnya naik duluan, tapi harga saham perusahaan batubara ini belum naik. Ada laggingnya. Nah, menurut saya ini juga terjadi di sektor properti yang dimana kita bisa lihat marketing salesnya sebenarnya sudah naik. Walaupun saya percaya nanti kalau kalian lihat laporan keuangan 2023 itu ya mungkin akan naik cuman nggak sebagus atau sebesar dari marketing salesnya. Karena setelah PSAK 72 lagi-lagi ya nanti mungkin marketing sales ini baru akan dibukukan ke pendapatan di laporan laba rugi ini baru nanti mungkin tahun 2024 atau 2025 atau bahkan 2026. Jadi nanti laporan keuangannya bagus itu mungkin baru 2-3 tahun nanti.
Tapi sekarang kita tuh bisa mencuri start terlebih dahulu. Kalau kita bisa lihat beberapa harga saham properti, khususnya seperti yang kita bisa lihat bagus, seperti BSDE, CTRA, yang marketing salesnya bagus, tapi harganya cenderung menurut saya masih murah. Jadi disclaimer dulu, ini bukan ajakan beli sama jual. Kalian bisa bandingkan lah ya, bagaimana harga saham BSDE dan CTRA dibandingkan 10 tahun yang lalu, di mana sekarang pendapat marketing salesnya lebih tinggi, ya, tapi harganya malah lebih murah. Dulu marketing salesnya lebih rendah, tapi harganya malah lebih tinggi. Nah, saya ingin buka sebentar di sini ada marketing sales tahun 2018. BSDE itu 6,2 triliun. Sekarang BSDE sudah 9 triliun. Jadi bayangin, di saat orang bilang properti malah lesu, ya, kenaikannya luar biasa. Dari 6 triliun sampai 9 triliun itu kenaikannya berapa puluh persen gitu ya. Dan ada satu hal yang menarik dari manajemen. Kalau kalian dengar dari beberapa orang yang memang sudah lama berinvestasi di pasar saham, salah satu kriteria untuk kita berinvestasi itu adalah kualitas manajemen. Nah, di sini saya ingin ngomong tentang kualitas manajemen BSDE. Ya mungkin tidak semua sempurna, tapi ada satu kecenderungan di mana BSDE ini selalu bisa mencapai marketing sales-nya. Jadi 2022 mereka mencapai target, 2023 mencapai target, 2024 di saat banyak kontroversi apakah akan mencapai target, tetap aja BSDE ya, berkali-kali direktur ditanya mereka agresif, pasti akan sampai target. Dan memang kenyataannya mereka sampai target, bahkan lebih daripada target. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, satu kualitas perusahaan manajemen yang memang dia ambisius dan mereka percaya diri dengan target yang dipasang dan pencapaian targetnya. Kenapa saya ngomong gini? Karena ada beberapa perusahaan yang kadang-kadang kebiasaan tidak mencapai target ya, kalian analisa sendiri perusahaan seperti apa. Atau kadang-kadang di tengah-tengah ini tiba-tiba merevisi target. Ya contohnya misalkan Pakuan yang tengah-tengah merevisi target, akhirnya ya sampai juga target, tapi target yang setelah direvisi bukan target awalnya. Saya nggak ngomong Pakuan yang manajemen yang nggak bagus, cuman saya lebih suka dengan BSD yang sudah target awalnya lebih tinggi dan pencapaiannya lebih tinggi lagi. Jadi saya tahu ini perusahaan yang bukan ngomong NAV aja, bukan ngomong land bank-nya ada berapa, tapi secara ya growth-nya ini perusahaan laba ruginya juga kinerjanya bertumbuh. Jadi kenapa nggak kita berinvestasi yang di double, NAV-nya juga bagus, land bank-nya juga bagus, ya kan? Habis itu growth perusahaannya, kinerjanya, laba bersihnya, marketing sales-nya juga bagus. Dan kalau tadi kalian melihat beberapa tabel, ada CTRA, ya, ada BSDE, ada PANI, ada SMRA, ada Demas, ya kan? Kan tahu saya punya Demas. Tapi saya kayaknya akan menjual Demas. Kenapa? Karena saya udah pernah ke Demas, pertumbuhan realistisnya Demas itu memang agak lambat. Kalian ke Boulevardnya aja memang ya masih banyak yang kosong. Dan katanya tahun ini ya, sebentar lagi kalau nggak salah ini Ion di Kota Damas ini akan launching ya, akan opening. Saya nggak tahu nanti apakah bakal rame atau enggak. Cuman kalau menurut saya ya pertumbuhan ini memang kelihatan di Demas, cuman tercermin juga di marketing salesnya itu adalah saham slow grower ya, cuman target 1,8, 2022 juga 2023 juga 1,8. Jadi ya kayaknya saya udah menunggu 3 tahunan ya, dari 2021 ke 2024. Ya kayaknya saya lebih akan pindah ke BSD atau CTRA yang saya udah bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir manajemennya ini memang gas terus ya dibanding perusahaan yang lainnya gitu. Dan alasannya ya mendingan saya investasi ke perusahaan yang jelas-jelas saya udah lihat ini ada perusahaan yang calon fast grower gitu kan, marketing salesnya naik dan mereka manajemennya juga bagus, bisa menepati janjinya, dan bahkan CTRA bagi dividen. Kalau BSD memang nggak bagi dividen, cuman ya kita bisa lihat ya memang dividen Demas tinggi, cuman kalau saya lihat return-nya mungkin akan di situ-situ aja karena ya kinerjanya begitu-begitu aja. Itu menurut saya sih. Jadi saya mungkin akan ada sedikit perubahan dari Demas saya mungkin akan jual perlahan atau nunggu dividen, habis itu saya akan pindah ke CTRA atau BSDE yang menurut saya di sektor properti masih ada laggingnya dan ini kedepannya akan bagus banget. Karena kita udah tahu ya, contohnya seperti BSD, CTRA, ya, laporan keuangan nanti akan bagus, TOTL juga akan bagus, ya why not kita nggak langsung berinvestasi yang sudah tahu bagus, daripada yang masih tanda tanya, harus kita berdoa akan bagus.
Sekian video saya hari ini tentang sektor properti. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa, sebelum kalian berinvestasi, harus mendalami perusahaan yang kalian investasikan. Harus turun ke lapangan, ke perusahaannya, ke banknya, kan apakah benar suku bunga lagi naik atau turun. Seberapa impact-nya. Karena kalian nggak tahu porsi KPR ini di satu perusahaan tuh berapa banyak customer-nya yang KPR. Jangan-jangan banyak yang sultan belinya cash, nggak KPR gitu ya. Jadi kadang-kadang ya orang bilang suku bunga turun, belum tentu efek banget buat sebuah perusahaan kalau ternyata ya KPR-nya mungkin hanya 30-40%. Masih banyak yang cash, masih banyak yang cicilan, dan lain-lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.